Selamat siang Pak, maaf mengganggu waktunya. Ya, siang kembali. Ada apa ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lini Chania. Saya dari mahasiswi pendidikan bahasa Inggris di STKIP Muhammadiyah Muarabungo. Jadi saya di sini Pak ingin mewawancarai Bapak pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapakah nama Bapak? Oh ya, nama saya Pak Andi. Ini wawancara apa ya? Sebelumnya saya ada tugas dari perkuliahan saya mengenai ideologi Pancasila. Jadi saya bermaksud untuk meminta waktu Bapak untuk saya wawancarai. Apakah Bapak bisa membantu saya untuk menyelesaikan tugas perkuliahan saya? Oke, boleh. Oke, Pak. Di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai ideologi Pancasila. Kita langsung saja ya Pak ya. Oke, silakan. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan ideologi? Menurut saya, ideologi yaitu suatu kumpulan atau gagasan ataupun ide-ide maupun juga keyakinan yang bersifatnya dinamis. Itu kalau menurut saya. Jadi ideologi itu adalah suatu kumpulan. Ya, kumpulan namanya kan ya ide, namanya ideologi, berarti mempunyai ide ataupun gagasan pokok bahasa yang mau dikumpulkan nanti akan dijadikan satu. Baik. Kemudian Pak, menurut Bapak kenapa ideologi sangat diperlukan dari suatu negara? Kalau berbicara tentang ideologi dikaitkan dengan negara, itu sangat diperlukan karena negara itu tidak hanya butuh orang yang bekerja keras, tetapi juga mempunyai ideologi, mempunyai ide-ide. Agar apa? Agar supaya bangsa negara kita ini tidak hancur gitu. Jadi dalam negara itu sangat diperlukan ideologi supaya terkumpullah ide, gagasan, keyakinan untuk melanjutkan majunya negara ini. Itu seperti itu ya Pak, seperti itu. Kita masuk ke Pancasila lagi ya Pak ya. Oke, silakan. Jadi kan kita di dalam suatu negara ada yang dinamakannya Pancasila, Ya. yang terdiri dari 5 sila. Ya. Menurut Bapak, dari 5 sila tersebut, apakah sudah terlaksana di dalam negara Indonesia atau negara kita? Oh gitu. Pancasila kita kan ada memiliki 5: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan penguasaan dan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau dikaitkan dengan negara kita, apakah sudah dijalankan kelima sila? Sudah terlaksana, walaupun ada beberapa daerah mungkin yang belum terlaksana. Karena apa? Kita ini daerah, ada yang daerah terpantau, ada juga daerah yang tidak terpantau. Kalau dikatakan ketuhanan yang Maha Esa kayak sudah terlaksana karena kita mempunyai 6 agama di dalam bangsa Indonesia. Jarang ada negara yang mempunyai 6 agama dalam satu negara. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Katolik. Hidup rukun di dalam satu bangsa negara itu sudah terjalani. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat di persekolahan ataupun di lingkungan keluarga, saling menghargai sesama manusia. Itu dalam suatu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia ini beradab. Jadi dia menghargai, mendengarkan, dan juga membantu. Nah, kalau dikaitkan dengan persatuan Indonesia, sila ketiga, jelas kita sudah bersatu. Walaupun ada oknum-oknum, tetapi tetap dengan kesatuan kita bisa maju. Contoh di desa maju itu karena ada dengan silanya ketiga, persatuan Indonesia tadi. Jadi supaya desa itu berkembang dan maju, itulah dengan adanya kesatuan dalam masyarakat, itu bergotong royong. Itu kalau menurut saya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan perwisatan perwakilan. Jadi setiap kebijaksanaannya, setiap yang akan dilakukannya atau yang dirapatkannya dalam pemerintahan ataupun di dalam desa, itu harus dilakukan dengan bermusyawarah
supaya Indonesia ini merakyat hidupnya. Itu. Yang kelima, keadilan. Jelas kita dari Sabang sampai Merauke, ya syukur kalau setiap dilihat dalam negara ini sudah adil, walaupun ada beberapa yang belum, karena nggak semua daerah terpantau oleh pemerintahan pusat, begitu. Ya, seperti itu yang saya bisa kasih. Tetapi dalam hidup berpancasila dalam negara itu sudah terjalan. Oke, Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak, mengapa Pancasila menjadi sumber dari ideologi negara? Mengapa? Mengapa? Ya. Kalau tadi kita sudah menjelaskan Pancasila itu apa sih maksudnya di dalam suatu negara, sudah kita jelaskan tadi. Nah, kalau yang dikatakan mengapa juga Pancasila ini menjadi sumber dari ideologi? Negara. Ya, karena kita ini adalah apa? Manusia yang memiliki beberapa kedudukan dan kehidupan. Jadi kalau kita tidak berpedoman pada sumber ini, ya bangsa ini akan hancur. Pasti banyak yang permusuhan, itu pasti tidak ada lagi bersatu, tidak ada lagi gotong royong. Jadi tidak ada lagi. Itulah mengapa Pancasila ini menjadi sumber, inilah jadi panutan hidup kita di dalam berkebangsaan dan bernegara. Pancasila, kita tidak boleh tidak mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Itu. Jadi Pancasila, Undang-Undang Dasar itu sudah berkaitan. Itu dia. Mengapa kita harus menjadi sumber dari ideologi negara itu ideologi Pancasila. Itu kalau menurut saya, pemahaman saya. Selanjutnya Pak, yang terakhir ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak, contoh dari ideologi Pancasila dalam lingkungan masyarakat itu apa? Oh, Contohnya. contohnya, salah satu contohnya mungkin kita tahu ya, di desa-desa pasti ada namanya bergotong royong, itu terus merayakan hari besar, memperingati hari besar, itu sudah masuk termasuk dalam Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa juga, ya kan? Contoh saat hari raya umat Muslim merayakan kemenangan, terus hari raya besar pada umat Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan Katolik. Kemudian kita seperti menghargai baik itu orang tua, guru, tetangga dalam kehidupan kita bermasyarakat. Itulah salah satu contoh yang ada di ruang lingkup bermasyarakat di desa di sini. Jadi seperti itu ya Pak. Ya, seperti itu. Baiklah Pak, mungkin hanya itu yang dapat saya Oke. tanyakan dengan Bapak. Terima kasih atas jawaban Bapak atas Ya, pertanyaan saya. Sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih banyak dan ucapkan minta maaf untuk waktu yang Oke, sudah ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Supaya nilainya bagus loh. Amin. Baiklah Pak, saya pamit. Oke, sip.